Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Sekarang kita baca adabul istizan, yaitu adab-adab minta izin. Inna lil istizani adaban yajibu mura'atuha. Sesungguhnya minta izin itu ada adab-adabnya yang wajib dijaga. Wayam bagi ta'addubu biha, dan sangat patut untuk mengerjakan adab-adab ini. Hirsan ala hurumatil buyuti, demi menjaga kemuliaan rumah. Wa man'an li taghayyuri nufusin nasi tujaha ba'dihimil ba'dha, dan demi mencegah berubahnya jiwa manusia sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Wa hifazan ala sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demi menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meminta izin ada adab-adab yang harus diperhatikan, dan seorang muslim mesti melaksanakan adab-adab ini demi menjaga kehormatan rumah, demi menghindari berubahnya sikap seseorang terhadap yang lain, dan demi menjaga dan menerapkan serta mengaplikasikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminha, di antara adab-adab tersebut, al-adabul awwalu, adab yang pertama, ikhtiyarul awqatil munasibati, memilih waktu-waktu yang sesuai. Fa inna hunaka awqatan la yuhibbun nasu an yasta'zina alaihim ahadun fiha. Karena ada waktu-waktu di mana manusia tidak suka seseorang minta izin kepadanya pada waktu-waktu tersebut. Kal waqtil mutaakhir minal laili, seperti waktu larut malam, awis sabahil bakir jiddan, atau pagi-pagi buta, atau inda waqti zahira, atau waktu tengah hari. Waqad qala ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'zinukumul ladzina malakat aymanukum, hendaklah budak laki-laki kalian dan budak perempuan kalian minta izin kepada kalian, wallazina lam yablughul huluma minkum, dan juga anak-anak yang belum mencapai usia balik di antara kalian, salasa marrat, yaitu sebanyak 3 kali, min qabli salatil fajr, yaitu pertama sebelum waktu mengerjakan salat subuh, wa hina tad'una thiyabakum minaz zahira, dan ketika kalian melepas pakaian kalian pada waktu siang, wa min ba'di salatil isya'i, dan juga setelah mengerjakan salat isya, thalasu auratin lakum, 3 aurat bagi kalian. Jadi Allah Azza wa Jalla memerintahkan budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan, dan juga anak-anak kecil yang belum mencapai usia balik, untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya ketika mereka ingin menemui orang tuanya di kamarnya, yaitu pada 3 waktu. Yang pertama adalah sebelum waktu salat subuh, karena itu waktu seseorang mengganti pakaian tidurnya menjadi pakaian pakaian salat, ya. Dan kalau seseorang tiba-tiba masuk, bisa saja terlihat aurat, ya. Kemudian juga ketika seseorang mengganti pakaiannya untuk beristirahat pada siang hari. Nah, seseorang bekerja kemudian dia ingin tidur siang hari di kamarnya, dia mungkin mengganti pakaian kerjanya dengan pakaian tidurnya. Nah, dan ketika itu maka hendaklah, ya, budak-budak laki-laki dan perempuan, juga anak-anak yang meminta izin kepada orang tuanya kalau ingin masuk ke dalam kamarnya, karena bisa saja ketika itu kedua orang tuanya atau salah satunya sedang melepas pakaiannya, sehingga terlihat auratnya kalau tidak minta izin. Kemudian wambi ba'di salatil isya, yaitu juga setelah mengerjakan salat isya, karena setelah salat isya itu waktu tidur, mungkin orang mengganti pakaian dengan pakaian tidur. Oleh sebab itu, ya, demi mencegah jangan melihat aurat kedua orang tua, maka pada waktu 3 tersebut diperintahkan untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke kamarnya dengan mengetuk pintu, ya, dan meminta izin untuk masuk. Itu adab yang pertama, ya. Adab yang pertama yaitu memilih waktu yang tepat untuk minta izin masuk ke rumah orang. Jangan, ya, di larut malam, ya, masuk ke rumah orang, ataupun di pagi-pagi buta, ataupun ketika seseorang ingin beristirahat, ya, di waktu siang misalnya. Tapi pilihlah waktu-waktu yang tepat jika ingin minta izin masuk ke rumah seseorang untuk menyampaikan sesuatu. Itu adab yang pertama, memilih waktu-waktu yang tepat untuk meminta izin. Al-adab tsani, adab yang kedua, qar'ul babi thalasa, yaitu mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Fa inna ahlal baiti inda sima'ihim qur'al babi fil ula yastami'un.
Karena sesungguhnya penghuni rumah ketika mereka mendengar ketukan pintu fil ula pada kali yang pertama, yastami'un, mereka akan mendengarkan apakah ada yang ngetuk pintu atau tidak, mereka akan mendengarkan. Wa fi tsaniyati yata'ahhabun, dan ketukan yang kedua mereka akan bersiap-siap, ya, mungkin dengan memakai pakaian, yang perempuan mungkin memakai hijab dan seterusnya. Wa fi tsalisati ya'zanun, dan pada ketukan yang ketiga mereka akan memberikan izin, ya. Fa in lam yu'zan lahu raja'a, jika tidak diizinkan maka hendaklah yang mengetuk pintu itu kembali ke tempat asalnya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, iza sta'zana ahadukum thalasa, jika seseorang di antara kalian telah meminta izin sebanyak 3 kali, falam yu'zan lahu, namun tidak diizinkan baginya, falyarji', maka hendaklah dia kembali. Wa yaltahiqu bizalika daqqul jarasi, dan digabungkan dengan hal itu adalah memencet bel. Fala yazidu kadzalika an salasi marrat, tidak boleh lebih dari 3 kali. Fa in azina lahu wa illa raja, jika diizinkan dia boleh masuk, jika tidak dia kembali ke rumahnya. Jadi mengetuk pintu itu ketika kita bertamu ke rumah orang, ingin masuk ke rumah orang, mengetuk pintu itu adalah sebanyak 3 kali, ya. Dan itu ada jedanya antara ketukan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, ya. Nah, ketukan yang pertama itu tujuannya adalah supaya penghuni rumah itu mendengarkan apakah ada yang mengetuk pintu atau tidak, karena terkadang tidak kedengaran orang mengetuk pintu atau tidak, ya. Mungkin orang dalam rumahnya agak luas, dia tidak mendengar ada yang mengetuk pintu, ya. Kemudian, ya, ketukan yang kedua itu memberi waktu bagi penghuni rumah untuk bersiap-siap. Mungkin dia sedang belum berpakaian yang layak, ya. Sehingga itu memberikan waktu bagi dia untuk bersiap-siap. Mungkin juga kalau dalam rumahnya ada wanita, mungkin mereka belum memakai hijab, dan seterusnya, ya. Untuk ketukan yang ketiga fungsinya adalah mereka penghuni rumah memberikan izin, ya, untuk masuk ataupun tidak. Jika dibiarkan masuk, diizinkan masuk, maka masuk, dan jika tidak diizinkan maka kembali ke rumahnya, ke rumah orang yang mengetuk pintu tersebut. Nabi SAW bersabda, jika seseorang telah meminta izin sebanyak 3 kali namun tidak diizinkan, maka hendaklah dia kembali ke rumahnya. Jadi jangan digedor-gedor pintu rumah orang sampai puluhan kali, ya. Kemudian juga tidak hanya pintu, ya, tapi juga bel. Depan rumah orang ada bel, siapa yang ingin masuk maka dia pencet bel. Kalau sudah 3 kali dipencet enggak diizinkan, ya, kita kembali ke rumah kita. Nah, demikian, ya. Karena, ya, kalau tidak diizinkan kita masuk, jangan memaksa masuk. Itu adab yang kedua, yaitu mengetuk pintu sebanyak 3 kali, termasuk juga memencet bel, itu 3 kali, ya. Kemudian al-adabu tsalisu, adab yang ketiga, qar'ul babi birifqin, yaitu mengetuk pintu dengan lembut, jangan kasar, jangan dengan suara yang kencang, ya, ditendang, digedor, jangan. Wala yaqra'uhu qara'an 'anifan yufzi'u ahlal baiti, tidak mengetuknya dengan ketukan yang keras yang membuat kaget penghuni rumah. Jangan digedor-gedor pintu rumah orang, tapi diketuk dengan pelan, ya. Wa kadzalika la yadghatu zirral jarashi bi syakli mutawasilin, demikian pula tidak boleh memencet tombol bel, ya, dengan terus-menerus, hatta walau kana huwa sahibul bait, walaupun itu rumah dia sendiri, walaupun dia pemilik rumah itu. Faqad yazunnu ahlul baiti anna hunaka haulan qad hadasa, karena kalau dipencet terus-menerus itu bisa saja orang yang dalam rumah menyangka ada suatu peristiwa besar yang terjadi, ada suatu hal yang menakutkan yang terjadi di luar sana. Wa qad ja'at imra'atun ila al-imam Ahmad fa daqqat 'alaihi al-baba daqqan 'anifan turidu an tas'alahu fi amrin. Sesungguhnya ada seorang perempuan yang datang kepada Imam Ahmad, dia mengetuk pintu dengan sangat keras, ya, padahal dia ingin bertanya tentang suatu masalah kepada Imam Ahmad. Fa kharaja wa huwa yaqul, maka Imam Ahmad keluar dan berkata, haza daqqus syurati, ai asyurta, ini adalah ketukan polisi. Nah, jadi ketika kita mengetuk pintu rumah orang, meminta izin untuk masuk ke rumah orang, maka ketuklah dengan pelan, ya, jangan digedor-gedor pintu rumah orang, ya, karena itu pasti mengganggu hati pemilik rumah tersebut. Bahkan walaupun itu rumah kita sendiri, jangan digedor-gedor, ya, dengan sepenuh telapak tangan, ya, tapi dengan ujung kuku saja mengetuk pintu rumah orang, bukan dengan sepenuh telapak tangan, apalagi ditendang dengan kaki. Ini tidak dibolehkan, dan ini menunjukkan orang yang kurang adab, ya. Bahkan kalaupun rumah kita sendiri, jangan digedor-gedor, ataupun kalau mencet bel jangan terus-menerus, karena bisa saja penghuni rumah khawatir di luar sana terjadi suatu hal yang menakutkannya. Imam Ahmad
pernah seorang perempuan datang ke rumah beliau untuk bertanya tentang suatu urusan agama, dan perempuan tersebut mengetuk pintu dengan sangat keras. Maka Imam Ahmad kesal dan keluar. Beliau mengatakan itu adalah ketukan polisi. Kalau polisi yang mengetuk, ya mungkin dia mencari penjahat, ketukannya seperti itu. Nah, kita harus hindari nih, mengetuk pintu rumah orang, ketuk dengan pelan ya. Tapi juga jangan terlalu pelan sehingga tidak didengar oleh penghuni rumah. Ya, pelan namun didengar oleh penghuni rumah. Ya, sedang saja. Al-adabur rabi'u al-faslu baina marrati qar'il bab, yaitu memberi jeda, memberi jarak antara ketukan-ketukan pintu tersebut. Yakni ja'alu muhlatin baina kulli daqqatain, yakni memberikan jeda di antara setiap dua ketukan, hatta tiya ahlal baiti fursatan lil isti'dad, hingga memberikan kesempatan bagi penghuni rumah untuk bersiap-siap, au li fathil bab, atau untuk membuka pintu, wala yakunu qar'ul babi mutawasilan, dan mengetuk pintu itu tidak sambung menyambung ya, tidak sekaligus gitu. Jadi ketika mengetuk pintu rumah orang diberikan jeda, ketuk terus kita berikan jeda. Kemudian setelah beberapa lama diketuk lagi untuk kali yang kedua. Ya, kalau belum dibukakan juga maka diketuk untuk kali yang ketiga. Jangan diketuk ya berturut-turut bersama-sambung terus ya, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi penghuni rumah untuk bersiap-siap ya. Al-adabul khamisu, adab yang kelima, ada mustiqbalil bab, tidak ya berdiri persis di depan pintu, yakni an yaqifa syakhsu an yaminil babi aw yasarihi, tetapi seseorang berdiri di bagian kanan pintu ataupun di bagian kiri, wala yastaqbiluhu min tilqa'i wajhihi, tidak menghadap ke pintu ya di depannya ya, tidak berdiri di tengah-tengah pintu, li'annahu qad tankashifu awrati ahli al-bait 'inda fathil bab, karena bisa saja ya aurat penghuni rumah terbuka ketika membuka pintu. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza ata baba qaumin, karena Nabi SAW apabila beliau datang ke pintu suatu kaum, lam yastaqbilal baba min tilqa'i wajhihi, maka beliau tidak menghadap pintu dari tengah-tengahnya, walakin min ruknihil aymani awil aisar, tetapi beliau berdiri di sisi sebelah kanan ataupun sisi sebelah kiri. Wa yaqulu assalamualaikum, assalamualaikum, dan beliau bersabda mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi ketika kita minta izin masuk ke rumah orang, jangan berdiri di tengah pintu ya. Jangan berdiri persis di tengah-tengah pintu, karena bisa saja ketika dibukakan pintu terbuka auratnya sehingga kita lihat aurat mereka, penghuni rumah tersebut. Tapi berdirilah di samping kanan maupun di samping kiri, sehingga ketika ada aurat yang terbuka kita tidak melihatnya ya. Nabi SAW ketika beliau datang ke rumah suatu orang, suatu kaum, maka beliau tidak berdiri di tengah-tengah pintu, tapi berdiri di samping kanan ataupun samping kiri. Kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Alangkah indahnya adab ini ya. Wa fi hadza minal muhafazati ala hurumatil buyuti ma la yakfa. Di sini terdapat ya upaya untuk menjaga kehormatan rumah, ma la yakfa, hal yang sudah tidak rahasia lagi. Wala syakka anna an-nasa yata'azzawna min mukhalafati zalika, dan tidak diragukan lagi orang akan merasa terganggu jika diselisihi dalam hal ini. Ya, kita berdiri di tengah rumah orang, kemudian tersingkap aurat ya mungkin istrinya atau anak perempuannya, maka dia pasti terganggu. Ya, waqad yaqa'u bisababihin nufur wal adawatu, dan bisa saja terjadi an-nufur, yaitu apa? Menjauh dan juga permusuhan. Jadi intinya ketika kita ya, minta izin masuk ke rumah orang, jangan berdiri persis di depan pintu, tapi di samping kanan, di samping kiri, sehingga ketika ada aurat yang kemungkinan terbuka ya, atau ada di dalam rumah yang belum siap auratnya, kita tidak siap menutup auratnya, kita tidak melihatnya. Al-adabus sadisu, adab yang keenam, at-taslim qabla ad-dukhul, yaitu mengucap salam sebelum masuk. Ay an yusallima syakhsu qabla an yasta'zina bid-dukhul, yakni bahwa seseorang mengucap salam sebelum dia minta izin masuk. Jadi mengucap salam sebelum minta izin. Diucapkan, ketuk pintu, ucap salam, kemudian minta izin, apakah saya boleh masuk, dan seterusnya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma lam yuhsin rajulun al-istizana alaihi qala li khadimihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang tidak pandai ya meminta izin untuk masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li khadimihi, maka beliau bersabda kepada pelayan beliau ya, ukhruji ilaihi fa innahu la yuhsinul istizan, keluarlah menemuinya karena sesungguhnya dia tidak pandai minta izin. Faquli lahu,
maka katakan kepadanya falyaqul assalamualaikum adkhul. Maka katakan kepadanya assalamualaikum, ucapkan assalamualaikum adkhul, kemudian bertanyalah bolehkah saya masuk? Wa qala la ta'zanu liman lam yabda bis salam. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian izinkan bagi orang yang tidak memulai dengan salam. Jadi ketika kita mau masuk ke rumah orang, ingin masuk ke rumah orang, pertama ketuk pintu, kemudian ucapkan salam, baru bertanya apakah saya boleh masuk atau tidak. Ya, Nabi SAW mengajarkan kepada seseorang yang ingin masuk, ya, minta izin menemui Nabi SAW, tapi dia ya tidak pandai dalam istizan, dalam meminta izin. Maka Nabi SAW memerintahkan pembantunya untuk keluar menemui orang tersebut dan mengajarkan kepadanya bagaimana adab masuk. Yang pertama, ucapkan salam, assalamualaikum, ya, ketuk pintu assalamualaikum, kemudian bertanya apakah saya boleh masuk atau tidak, ya. Kemudian al-adabus sabi'u, adab yang ketujuh, at-ta'rifu bin nafsi, yaitu memperkenalkan diri sendiri. Ay an yu'arrifa syakhsu bi nafsihi idza sa'ala ahlul baiti. Idza sa'ala ahlul baiti man. Ya, seseorang memperkenalkan dirinya jika penghuni rumah bertanya siapa. Jika penghuni rumah mendengar ketukan pintu kemudian dia bertanya siapa, ya, maka yang akan masuk atau yang meminta izin ini memperkenalkan siapa dirinya. Wala yaqul ana, dia tidak boleh mengatakan saya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam atahu Jabirun fataqqa alaihi al-baba. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikunjungi atau didatangi oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, lalu Jabir mengetuk pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala manza, lalu Nabi bertanya siapa ini? Faqala Jabir ana, maka Jabir menjawab saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana ka'annahu karihaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana, saya, ya, seolah-olah Nabi membenci kalimat tersebut. Wa zalika li anna kalimata ana la yahsul min biha at-ta'riful ladzi yantiju anhu al-istinasu bi ma'rifati syakhsi zaid. Karena kata ana, kata saya itu tidak, ya, menghasilkan ta'rif, memperkenalkan diri yang membuat penghuni rumah merasa nyaman dengan mengetahui orang yang mengunjungi tersebut. Jadi ketika seseorang minta izin untuk masuk ke rumah orang lain, lalu penghuni rumah bertanya siapa, maka jangan dikatakan saya, karena saya itu tidak memberikan kejelasan siapa-siapa, tapi sebutkan nama, ya, atau sebutkan kunyahnya Abu Muhammad, Abu Zaid, atau siapa yang dia ma'ruf dengan gelar tersebut, ya. Seperti dikatakan oleh Jabir, saya datang ke rumah Rasulullah SAW, ingin minta izin kepada beliau, kemudian saya ketuk pintu dan Nabi bertanya siapa ini? Kata Jabir saya. Maka Nabi mengatakan ana, saya, ya, itu belum jelas, karena siapapun bisa mengatakan saya, ya. Tapi kalau dijelaskan namanya ataupun panggilannya, julukannya, sehingga penghuni rumah merasa tenang, merasa nyaman dengan orang tersebut, orang yang dikenalnya, maka mereka membiarkannya untuk masuk. Itu adab yang ketujuh, ya, yaitu memperkenalkan diri. Jangan menyebutkan saya, ya, karena saya itu belum jelas siapa orangnya. Ya, kalau ditanyakan siapa, ya sebutkan nama. Yaitu al-adab tsamin, adab yang ke-8, ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Wal maksud an yaghuddal insanu basarahu, dengan maksud bahwa seseorang menundukkan pandangannya, bihaitsu la yara aurati ahlil baiti inda istizanihi bidukhul, di mana dia tidak melihat aurat penghuni rumah ketika dia istizan untuk masuk, ketika dia minta izin untuk masuk, ya. Jangan di rumah orang mata ke mana-mana, ya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama ju'ilal istizanu min ajlil basar, sesungguhnya, ya, minta izin itu diperintahkan supaya bisa menundukkan mata. Wa hadza min alamati taqwa lillahi ta'ala, dan ini termasuk di antara tanda-tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita istizan, minta izin, begitu juga ketika sudah masuk rumah orang, maka harus qadul basar, harus menundukkan pandangan. Jangan mata kemana-mana. Setiap sudut rumah orang diperhatikan, ya, pintu kamarnya, dapurnya, dan segala macamnya diperhatikan. Itu tidak dibolehkan, dipelototi, ya. Khawatirnya di situ ada mungkin istrinya atau anaknya atau apa atau keluarganya, ya, mungkin saja tersingkap auratnya dan seterusnya. Ini tidak dibolehkan. Al-adabut tasi'u, adab yang ke-9, ar-ruju'u inda adamil izin, yaitu kembali ke rumah ketika tidak diizinkan untuk masuk ke rumah orang lain. Jangan sakit hati, jangan kecewa, jangan marah,
ya. Ketika orang tidak mengizinkan masuk ke rumahnya, maka kembalilah ke rumah kita. An yarji al insanu min haitsu ata, yakni seseorang kembali dari mana dia datang. Iza qila hurja, kalau dikatakan kepadanya kembalilah. Au iza lam yajid ahadan fid dar, atau jika dia tidak temukan seseorang di rumah. Kalau dikatakan kembali ke rumahmu, ataupun tidak ada orang di rumah yang kita tuju, yang mau kita masuki, tidak ada orang di situ, maka kembali. Wazalika liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in lam tajidu fiha ahada fala tadkhuluha hatta yu'zanu lakum. Jika kamu tidak dapati seseorang di dalamnya, ya, maka janganlah kamu memasukinya hingga diizinkan bagi kalian. Wa in qila lakum urji'u farji'u. Jika dikatakan kepada kalian kembalilah, maka kembalilah kalian. Huwa azka lakum. Itu lebih bersih bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi kalau diperintahkan kembali, maka kita kembali. Kalau tidak ada orang di rumahnya, maka kita kembali. Al-adabul ashuru qabulu i'tizari sahibil bait, menerima uzur penghuni rumah. Ya'ni iza i'tazara sahibul baiti an istiqbali sahibihi falyaqbal uzrahu. Yakni jika penghuni rumah, ya, mengemukakan uzur, ya, untuk keberatan menerima tamunya, falyaqbal uzrahu, maka terimalah uzurnya. Faqad yakunu ladaihi ashwalun, terkadang dia memiliki kesibukan-kesibukan. Wa ghairu musta'idin listiqbali ahadin, dan dia tidak siap untuk menerima seseorang. Jika penghuni rumah belum siap untuk menerima tamu, maka kita kembali, harus kita terima uzurnya tersebut. Jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan untuk masuk ke rumah seseorang, ya. Wa kana al-Imam Malikun yaqulu, Imam Malik berkata, laisa kullun nasi yaqdir an yatakallam bi uzrihi. Tidak semua orang mampu untuk menyampaikan uzurnya. Wa yastahsinu an yaqula zairu, maka sangat baik apabila pengunjung mengatakan la'allahu badalaka mani'un, mungkin saja engkau, saudaraku, ada halangan untuk menerima tamu. Aw la'allaka ghairu mashghul, atau mungkin engkau tidak sibuk, aw nahwahu, atau sejenisnya. Maka sebelum kita masuk ke rumah orang, tanyakan dulu apakah dia sedang sibuk, apakah dia punya kesibukan, apakah ada rintangan yang membuat dia tidak bisa menerima tamu, dan seterusnya. Hatta yarfa'a anil mazuri harajul i'tizari in arada, hingga, ya, orang yang dikunjung ini tidak susah-susah mengemukakan uzurnya, ya, jika dia ingin mengemukakan uzur. Jadi tanyakan dulu kepada orang yang ingin kita kunjungi, apakah dia sedang repot, apakah dia sedang kerja, apakah dia sedang tidak sibuk, sehingga dia bisa menerima kunjungan kita. Al-adabul hadi asyar, adab yang ke-11, intizarul izin, menunggu izin. Ai an yantazira syakhsul izna min sahibid dar awil khadim, yaitu seseorang menunggu izin dari penghuni rumah atau dari pelayannya, pembantunya. Wa amma iznu tifli shaghiri fala yu'taddu bihi, adapun izin anak kecil maka itu tidak dinilai, tidak dianggap sama sekali. Fa innahu qad ya'zanu li syakhsi bidukhuli duna ilmi ahli baiti, karena dia terkadang mengizinkan seseorang masuk rumah tanpa ada izin dari penghuni rumah. Wa duna iznihim, dan tanpa izin dari mereka, karena terkadang anak kecil mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah tanpa pengetahuan penghuni rumah dan tanpa izin mereka. Fayattali'u ala aurati ahli baiti, sehingga orang yang masuk tersebut melihat aurat penghuni rumah. Ya, jadi ditunggu dulu izin orang, ya. Jangan diketuk langsung pergi, tidak juga. Ditunggu, ya, izin dari penghuni rumah tersebut. Apakah diizinkan atau tidak diizinkan, ya, oleh penghuni rumah ataupun oleh pembantunya. Adapun anak kecil, jika dia mengizinkan orang masuk, maka tidak dianggap hal tersebut, ya, tetap di luar. Karena terkadang anak kecil itu mengizinkan seseorang masuk tanpa diketahui oleh penghuni rumah dan tanpa diizinkan oleh mereka yang sudah dewasa di situ, ya. Al-adab tsani asyar, adab yang ke-12, ad-dukhulu ma'a rasulid da'i, masuk bersama utusan orang yang mengundang. Iza du'iyal insan, jika seseorang dipanggil, fa'ata ma'ar rasuli, lalu dia datang bersama utusan yang ditunjuk oleh orang yang mengundang, fa inna zalika lahu iznun, maka dipanggilnya utusan tersebut adalah izin untuk masuk. Khususan iza dallatil qara'inul haliyatu ala zalika, apalagi ada tanda-tanda nyata yang menunjukkan kebolehan untuk masuk. Ka'an yakunal babu maftuhan, seperti misalnya pintu terbuka, wa ni'alun nasi mawjudatun amamahu, dan sandal-sandal orang ada di depannya, wa ghairu zalika min qara'inil hal, dan tanda-tanda yang nyata yang lainnya.
Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Iza du'iya ahadukum ila ta'amin." Jika seseorang di antara kalian dipanggil untuk makan, faja'a ma'ar rasul, lalu dia datang bersama orang yang memanggil, fa inna zalika lahu iznun, maka itu adalah izin untuknya. Jadi misalnya ada seseorang mengadakan suatu acara, lalu dia mengutus orang untuk memanggil fulan bin fulan misalnya. Maka fulan datang dan fulan ini boleh langsung masuk ke rumah orang yang mengundangnya jika ada tanda-tanda yang nyata yang menunjukkan keizinan untuk masuk. Misalnya pintunya sudah terbuka, ya. Dia datang dengan utusan tersebut, pintunya sudah terbuka dan sendal-sendal orang ada di luar semuanya, maka dia boleh langsung masuk tanpa istizan, ya, karena dia sudah dipersilahkan untuk masuk, ya. Dia datang bersama yang diutus, dia lihat pintu terbuka dan lihat sendal-sendal orang sudah banyak di situ, itu menandakan dia langsung dipersilahkan untuk masuk, ya. Al-adabu tsalisu asyara, adab yang ke-13, tasbihul musalli liman ista'zana alaihim. Ya, bertasbihnya orang yang salat bagi orang yang minta izin kepadanya. Ya, misalnya orang salat sunnah, kemudian ada orang yang minta izin untuk masuk ke rumahnya, maka dia bertasbih untuk memberi izin ataupun untuk memberitahu orang yang ada di luar. Idza stu'zina 'ala rajuli wa huwa yusalli falyusabbih wa tusaffiqul mar'atu. Jika seseorang dimintai izin, jika seorang laki-laki dimintai izin sedangkan dia sedang salat, falyusabbih, maka hendaklah dia bertasbih mengucapkan subhanallah, wa tusaffiqul mar'ah, dan kalau perempuan hendaklah dia bertepuk, ya. Fa hadza huwa iznuhu bidukhul. Ini adalah izin untuk masuk. Wa qad yakunu i'laman bi anna syakhsa yusalli, dan bisa jadi itu merupakan pemberitahuan bahwa ada seseorang yang sedang salat. Wal aula arju'u lil urfi fi zalika, dan yang lebih utama adalah kembali, karena itulah kebiasaan yang berlaku dalam hal demikian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, idza stu'zina 'ala rajuli wa huwa yusalli fa iznuhu at-tasbih. Jika dimintai izin seseorang untuk masuk sedangkan dia sedang salat, maka izinnya adalah dengan mengucapkan tasbih. Wa idza stu'zina 'ala al-mar'ah wa hiya tusalli fa iznuha at-tasfiq. Jika dimintai izin seorang perempuan sedangkan dia sedang salat, maka izinnya adalah dengan bertepuk tangan. Jika seseorang datang ke rumah seseorang, ya, kemudian ternyata orang yang akan dikunjungi sedang mengerjakan salat, ya, salat sunnah misalnya, maka dia bertasbih, maka itu merupakan izin untuk masuk, ya. Ataupun kalau ada perempuan dia bertepuk tangan, dan itu merupakan tanda bahwa ada orang yang salat, dan lebih baik adalah kembali, ya, ke tempat asal, ya, tidak masuk, ya. Al-adabur rabi'u asyar, adab yang ke-14, al-istizanu qabla ad-dukhuli 'ala al-maharim, yaitu minta izin sebelum masuk menemui mahram. Ai an yasta'zina al-insanu qabla ad-dukhuli 'ala maharimihi, yaitu seseorang minta izin sebelum dia masuk menemui mahramnya. Mahram yaitu anggota keluarga yang perempuan yang haram untuk dinikahi, seperti ibu, nenek, saudara perempuan, ya, baik kakak maupun adik perempuan, bibi dan seterusnya, itu namanya mahram. Hatta fi dakhil al-bait. Nah, jadi seseorang dia diperintahkan untuk istizan, ya, minta izin sebelum masuk menemui mahramnya. Hatta fi dakhil al-bait, meskipun dalam rumah, lihtimali an yadkhula ala ummihi wa ukhtihi wa hiya fi hayatin la tuhibbu an yaraha fihi. Karena ada kemungkinan dia masuk menemui ibunya atau saudara perempuannya sedangkan dia dalam keadaan tidak disukai oleh dia, saudara laki-lakinya yang melihatnya. Au, ya, takuna uryanatan au nahwa zalik, atau dia sedang tidak memakai baju, au nahwa zalik, atau seterusnya. Jadi ketika walaupun dalam rumah kita mau bertemu dengan ibu kita dalam kamarnya ataupun dengan saudara perempuan kita dalam kamarnya misalnya, maka tetap istizan. Karena ya dia tidak selalu mungkin dalam pakaian yang menutup aurat. Mungkin dia sedang mengganti pakaian dan seterusnya, sehingga harus istizan karena kita tidak mau melihat aurat saudara atau mahram kita, ya. Waqad waradat iddatu atharin fil istizani 'ala al-walidati wa nahwiha. Ada banyak asar, yaitu riwayat-riwayat dari para sahabat mengenai keharusan untuk istizan, minta izin terhadap orang tua, terhadap ibu dan juga yang sejenisnya. Ghaira annahu la yajib al-istizan qabla ad-dukhuli 'ala zawjah, ya. Namun tidak diwajibkan istizan sebelum masuk menemui istri. Fa in fa'ala fa hasan. Jika dia melakukan maka itu baik, ya.
Wa kana Ibnu Mas'ud yatanahnahu qabla ad-dukhuli ala imra'atihi. Ibnu Mas'ud dia mendaham sebelum masuk menemui istrinya. Ya. Jadi ini adab-adab yang harus kita perhatikan ketika istizan, ketika minta izin masuk ke rumah orang. Ya, kalau kita terapkan adab-adab ini, maka insya Allah ya kita akan menjadi orang yang dimuliakan, dihargai, dan menjadi orang yang senantiasa konsisten dengan sunnah Nabi SAW yang merupakan ya sebaik-baik petunjuk dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.